kita bahas mulai pembahasannya apa itu OJK. Yuk mari kita tanyakan dulu ke orang sekitar. Mereka tahu nggak sih apa itu OJK? Nah, baik, di sini mulai dengan ibu siapa namanya? Ibu Kirana. Ibu tahu nggak sih apa itu OJK? Kalau nggak salah sih otoritas jasa keuangan. Iya benar. Selain ibu tahu singkatannya apa aja sih itu? Mereka tuh tugasnya ngapain aja? Kalau yang saya tahu sih ngawasin, dia buat peraturan tuh, buat pinjaman-pinjaman segala macam pinjaman. Ya benar kan? Oke, itu dari jawaban Ibu Kirana. Baik, mari coba kita tanyakan dengan kepada abang siapa namanya? Said. Oke, tahu nggak apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan Oke, apa sih itu tugas-tugasnya OJK? mengawasi dan mengatur tentang keuangan di Indonesia, khususnya masalah pinjam duit. Oke, baik. Terima kasih Abang Said atas atas jawabannya. Mari kita coba tanyakan lagi kepada seorang pelajar. Silakan, dengan nama siapa adik? Safwan, Wih, adik sekolahnya apa? SMP, Oh, SMP, baik. Adik tahu nggak apa itu OJK? OJK, ojek, Tahu nggak OJK apa itu OJK? nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Baik, terima kasih. Coba mari kita tanyakan kepada anak kecil. Dengan adik namanya siapa? Kirana. Oh, Kirana. Kirana kelas berapa? 1B. Oh, kelas 1B. Kirana tahu nggak apa itu OJK? Cepetan jawab. OJK apa itu? Aku kan masih kecil, aku kan masih kelas 1 SD. Oh, gitu. Baik, terima kasih Kirana. Sama-sama. Baik, itu dia dari jawaban-jawaban orang sekitar tentang mengenai apa sih itu OJK. Daripada bingung, mending kita langsung saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Zahra dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang ditempuh pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan dosen Bapak Dudung Ma'aruf Nuris. Yuk, mari kita next slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang OJK yang terdiri dari pengertian OJK, tugas OJK, lembaga jasa keuangan, tujuan OJK, fungsi OJK, wewenang OJK, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, dan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank. Yuk, mari kita bahas sama-sama next selanjutnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian OJK. Apa sih itu OJK? Menurut kalian, apa itu OJK? Nah, di sini OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Jadi, OJK ini mempunyai tugas dan wewenang pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan. Contohnya misalnya bank, pegadaian, asuransi, pasar modal, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas OJK. Apa saja sih tugas OJK? Di sini saya akan membahas 3 tugas OJK, yaitu 1. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Nanti kita akan bahas ya slide selanjutnya pasar modal itu bagaimana. Ketiga, mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga jasa keuangan. Nah, ini juga akan kita bahas di slide selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang lembaga jasa keuangan. Yang pertama ada asuransi. Asuransi banyak ya di Indonesia, contohnya Allianz, Jiwasraya, dan lain-lain. Nah, apa sih itu asuransi? Asuransi biasanya seperti kita menabung untuk hal-hal yang tidak terduga. Contohnya,
saat kita terjadi kecelakaan, kita bisa mencairkan dana tersebut dari asuransi untuk proses pengobatan kita. Lalu ada juga asuransi jiwa untuk kematian. Yang kedua ada pegadaian. Biasanya saat kita ingin terburu-buru ingin mendapatkan uang tunai, kita bisa menggadaikan barang kita di pegadaian. Contohnya kita ingin menggadaikan emas. Nah, nanti lalu ada jatuh tanggal temponya saat kita ingin membayar kembali. Jangan lupa ya membayar sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, yang ketiga ada dana pensiun. Dana pensiun itu untuk mensejahterakan kita saat udah tidak aktif bekerja lagi atau kita sudah pensiun. Lalu yang keempat ada pasar modal. Nah, pasar modal ini biasanya para investor menginvestasi uang mereka atau emas atau barang lainnya kepada contohnya bursa efek begitu. Di sini saya akan membahas tentang tujuan OJK yang terdiri dari pertama, keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, jadi prioritasin kepentingan konsumen dan masyarakat ya. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi supaya agar efektif dan efisien ya. Yang ketiga, agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara adil dan teratur. Ini merupakan supaya tidak ada kecurangan baik lembaga keuangan maupun konsumen dan masyarakat ya. Fungsi OJK. Apa sih itu fungsi OJK? Nah, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK. Apa aja sih wewenang OJK itu? Yang pertama ada izin pendirian bank, pembukaan kantor bank, izin cabut bank. Nah, di situ harus izin dulu ya kepada OJK karena OJK mempunyai wewenang atas kegiatan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, dan lain-lain. Itu juga harus lapor ke OJK ya, karena OJK mempunyai wewenang tersebut. Pengaturan dan pengawasan kesehatan bank. Maksud dari kesehatan bank agar tidak terjadi kecurangan ya. Yang pertama ada likuiditas, rentabilitas, modal minimum, dan lain-lain. Nah, OJK berhak mengawasi kegiatan tersebut ya. Lalu yang kedua ada laporan bank terkait kesehatan dan kinerja bank. Apakah laporan bank itu sudah baik dan benar dan sesuai? Lalu ada kinerja bank. Apakah kinerja bank ini sudah layak melayani nasabah dengan baik dan benar? Yang ketiga, sistem informasi debitur. Nah, sistem informasi debitur ini harus baik dan benar agar efektif dan efisien ya. Lalu yang keempat ada pengujian kredit. Nah, sebelum dikasih kredit oleh bank, biasanya nasabah ini diuji dulu apakah pantas untuk mendapatkan uang kredit tersebut. Lalu yang kelima ada standar akuntansi bank. Nah, bagaimana sistem standar akuntansi bank? Apakah layak untuk bank tersebut? Pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank. Yang pertama ada manajemen resiko, yang kedua ada pemeriksaan bank, yang ketiga ada tata kelola bank. Apakah tata kelola bank itu udah efektif dan efisien? Yang keempat ada pencegahan pembiayaan teroris dan kejahatan perbankan. Nah, biasanya ini hati-hati ya, ada yang melakukan pencurangan. Yang kelima ada prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang terakhir ada informasi OJK. Nah, apabila kalian melihat seseorang melakukan kecurangan, kalian bisa langsung laporkan ke website OJK ya.
yang ada di tampilan layar. Lalu apabila kalian yang berada di wilayah Jakarta dan Malang, kalian bisa langsung datang ke lokasi atau hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca ya. Nah, apabila juga kalian bukan dari daerah Jakarta dan Malang, kalian bisa langsung ke websitenya ya, cari kantor OJK yang terdekat dari rumah kalian. Baik, sudah selesai penjelasan saya tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua saya, kepada Bapak Dudung Ma'ruf Nuris selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank. Saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat dan teman-teman saya serta kepada kalian yang sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Nah guys, sekarang gue udah sampai di OJK. Nah bakal langsung deh tanya-tanya tentang apa itu OJK dan tugasnya ngapain aja sih. Daripada kita bingung kan, sana sini nanya tapi nggak ada yang tahu jawabannya. Nanti langsung cus kita tanya. Selamat datang di OJK. OJK nih ya? Iya. Gila keren banget sih. Sumpah akhirnya gue sampai juga di OJK. Tumben banget loh kesini. Iya sih. Dari timur ke barat, selatan ke utara, kayaknya gue udah mencari nih di mana OJK, ya nggak sih guys? Aduh, apaan sih, pada nggak tahu gitu loh. Masa sih? Jadi gue kan galau sendiri. Banyak banget perjalanan lo. Ayo kita duduk dulu yuk, ayo ngobrol-ngobrol yuk. Cakep, yuk, cus. Gue udah ketemu sama temen gue nih. Dia beneran kerja di OJK dan kantornya tuh lucu banget sih. Sumpah ini lucu banget tuh. Parah. Oke, udah tau belum OJK itu singkatan dari Apa apa? ya guys? Gue kok tiba-tiba amnesia gitu. Nih, coba lu googling ya. OJK itu singkatannya apa? Otoritas Jasa Keuangan. Dari singkatannya aja udah ketahuan kan kerjaannya ngurusin apa? Ngurusin apa Uang. coba? Hah? Uang nggak? Oke, cing-cing Nah, kan? gitu ya. Nah, sekarang apa yang pengen lo tanya nih tentang OJK? Nah, kan ada tulisannya tuh OJK itu mengatur. Nah, mengatur apa sih? Kira-kira yang apa mengatur kita atau mengatur yang lain gitu? Oke, ini mengatur nih. Ya ibarat kayak lu perlu mengatur hidup lu agar tetap di jalan yang lurus, kan? Nah, jadi OJK ini juga mengatur industri-industri keuangan yang sangat banyak macamnya itu agar tetap bisa berjalan di jalan yang lurus. Lo tau nggak apa aja industri keuangan tuh? Itu yang gue nggak tahu. Aduh, bang lo tau kan? Tahu. Nah, kalau bang Banyak tau lah duit ya. tuh di Nah, situ. bang aja tuh jenisnya ada macam-macam. Nih, gue sebutin nih. Ada bank umum, ada Banyak banget. Nah, ada yang industri keuangan non bank. Industri Apalagi keuangan tuh? non-bank, apa aja. Nah, Apalagi mungkin lo tuh? udah pernah dengar ya asuransi. Oh Nah, jelas. asuransi. Ada pegadaian. Pegadaian Nah, ibu-ibu. pegadaian, ada lembaga keuangan mikro. Terus, nah itu industri keuangan non bank aja. Yes. Ada lagi yang pasar modal. Waduh, jauh ini banyak banget sih. Pasar modal ada bursa efek. Ada macam-macam lagi jenisnya. Itu banyak banget dan gue harus hafalin ya kayaknya. Betul. Nah itu baru yang 3 macam. Yang baru sekarang ada yang namanya fintech. Fintech mainan apa lagi tuh? Aduh, Aduh, ya ampun, kudet tuh gue. Makanya lu jangan browsing K-pop terus. Ikutin lah perkembangan Kudet keuangan banget saat sih gue ini ya. sumpah ya Nah, guys, gue tuh kudet banget masalah kayak gini nih. Tugasnya itu yang kedua ya, pas gue baca-baca nih hasil browsingan adalah mengawasi industri keuangan. Nah, nih kayak emak bapak lu kan yang suka ngawasin lo biar lo Betul. nggak macem-macem kan. Iya sih. Nah, OJK selain mengatur tadi, dia juga ngawasi nih, dia industri keuangannya nih nggak nakal, jadi bisa bekerja dengan baik, tidak merugikan konsumen. Yep. OJK tuh ngawasin secara rutin, kita ngecek tuh laporan mereka juga. Oke. Nah, jadi kalau ada yang nakal, ada yang macem-macem, bisa disemprit, bisa dicabut izinnya juga. Siap. Kita terlindungi Merasa kan? terlindungi Merasa gitu terlindungi loh. kan? Kalau misalnya apalagi gue kan konsumen Nah. dari salah satu industri keuangan pasti dong. Nah, kalau melindungi itu si OJK itu ngapain? Melindungi kita kah? Nah, jadi Dari korban PHP? Ketahuan guys. jadi selain mengatur mengawasi tadi kan karena udah diatur dan diawasi otomatis
industri keuangannya bagus dong. Nah konsumennya kan jadi tidak dirugikan, bisa memberikan manfaat yang bagus untuk konsumen. Nah jadi terlindungi, dan kalau ada apa-apa, ada masalah, konsumen bisa ngadu tuh ke OJK. Apa nomornya nih? Telepon aja ke 157, 3 angka doang kan? 57. Itu cuman 3 angka ya? 3 angka Itu aja. gue Bisa pengen ditelepon dari manapun, lu bisa telepon rumah atau handphone bisa 157. 157 guys, 157 ya, jangan sampai lupa. Bisa tanya, ini bener kan nih perusahaan ini legal gak, resmi atau enggak, terdaftar gak, berizin di OJK gak, bisa lu dapat tawaran pinjaman atau investasi, lu telepon dulu makanya. Itu sumpah, 157. itu bener banget karena setiap hari tuh kayaknya gue dapet SMS yang gak jelas kan, nawarin inilah SMS kredit inilah. Nah itu bisa dilaporin juga ternyata ke OJK ya, ke kotak 157. Betul, cuma 157. Kayak gitu. Waduh, sekarang gue udah gak terlalu Udah ada insecure dapat nih. pencerahan kan lu? Banget, karena tadi tuh di jalan kayak gue, aduh gue harus kemana, harus mencari. Nah, lu kalau bingung-bingung lu jangan lupa lihat aja sosmednya OJK. Kita punya media sosial Ada kan? banyak, ada Update Instagram, dong. ada. Gue bisa lihat berarti kan mana yang Nanti diawasin, lo lihat aja, mana- ada tulisannya nanti nongol di sini. di sini ya guys. Ntar tolong mas. Tolong dibikinin Iya, tulisan ya. kasihan teman saya nih mau promo juga. Nah, jangan lupa di follow sama subscribe, jadi lo Oke. nggak ketinggalan tuh. Follow Dan follow artis-artis Korea terus ya. Oke, jadi gue bisa nanya-nanya lagi selain ke Lot, pasti ke kontak 157 itu. Nah, atau tadi follow Di sosmed ya. sosmednya itu ternyata diupdate terus ya. Oke, dari update sini. banget. Itu sih yang gue pengen tahu. Dan sekarang gue udah nggak insecure lagi guys. Baik, coba mari kita coba tanyakan dengan abang siapa namanya? Said. Apaan sih dia ketawa lu? Ini apaan sih nih? Dia nggak jelas tuh, lama gue masuk, gue baru tutup, terus cukur Baik, baik, oke. Apa nanti kakak tutupin aja nih, baik, oke. Ada suara. Mari kita coba tanyakan ke abang. Abang siapa namanya? Said. Coba kita tanyakan dengan abang siapa? Said. Oke. Abang tahu nggak apa itu OJK? OJK, otoritas